Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Rahmawati dengan NIM akhir 113 dari kelas 6 P4 Agrotek Agribisnis pada mata kuliah Sistem Informasi Agribisnis. Akan menjelaskan terkait landasan sistem informasi dalam bisnis. Apa sih konsep dasarnya ini dan mengapa kita harus mempelajari sistem informasi dan teknologi informasi? Pertama, karena merupakan komponen penting dari bisnis yang sukses, lalu membantu bisnis berkembang dan bersaing, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses bisnis, memfasilitasi pengambilan keputusan manajerial dan kelompok kerja. Apa itu sistem? Yaitu merupakan satu set komponen yang saling terkait dengan batasan yang jelas, bekerja sama untuk mencapai serangkaian tujuan bersama. Nah, apa sih sistem informasi itu? Yaitu merupakan kombinasi terorganisir dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber daya data, kebijakan, dan juga prosedur. Sistem ini itu dapat menyimpan, mengambil, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Nah, teknologi informasi itu ada sistem informasi di mana semua komponen dan sumber daya yang diperlukan untuk menyampaikan informasi dan fungsi ke organisasi. Bisa juga berbasis kertas. Lalu teknologi informasi ini merupakan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan juga manajemen data. Fokusnya di sini adalah untuk pada sistem informasi yang berbasis komputer. Lalu apa yang perlu diketahui dari seorang profesional bisnis? Yang pertama adalah adanya tantangan manajemen, adanya juga teknologi informasi, konsep dasar dari bisnis, proses pengembangan bisnis, dan juga aplikasi dari bisnis yang dimana membutuhkan sistem informasi. Lalu di sini fundamental roles pada sistem informasi di dalam bisnis atau peran dasarnya. Nah, ada piramida di sini, di mana sistem informasi ini sangat penting. Sistem informasi ini sangat penting untuk mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif, lalu untuk mendukung juga pengambilan keputusan bisnis, dan juga untuk mendukung proses bisnis dan operasi. Jadi sistem informasi ini mendukung semua yang ada di dalam piramida ini. Lalu tren dalam sistem informasi. Kita mulai dari bawah dulu karena di ini akan dari bawah, yaitu pada tahun 1950-an sampai 1960-an ini sistem pemrosesan data elektronik masih tradisional, yaitu untuk pemrosesan transaksi, pencatatan, dan aplikasi akuntansi tradisional. Lalu tahun 60-an sampai 70-an adalah pelaporan manajemen. Jadi sistem informasi ini untuk laporan manajemen dan informasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu tahun 1970 sampai 1980 adalah untuk sistem pendukung keputusan, di mana sistem informasi ini mendukung proses interaktif dari proses pengambilan keputusan manajerial. Lalu tahun 80-an sampai 90-an ini sistem komputasi pengguna akhir, yaitu dukungan komputasi langsung untuk produktivitas pengguna akhir dan kolaborasi kelompok kerja. Lalu sistem informasi eksekutif. Informasi ini penting untuk manajemen puncak. Lalu untuk sistem pakar atau yang sudah expert, yaitu saran ahli berbasis pengetahuan untuk pengguna. Lalu akhir dari sistem informasi strategis, di mana produk dan layanan strategis untuk keunggulan kompetitif. Nah, lalu di tahun 90-an sampai 2000-an itu untuk bisnis perdagangan elektronik, di mana sistem ini sudah menggunakan internet, yaitu sistem elektronik bisnis dan e-commerce system. Perusahaan yang mendukung web dan operasi bisnis elektronik global dan perdagangan elektronik di internet, intranet, extranet, dan jaringan lainnya. Nah, ini adalah peranan SI dalam memperluas bisnis dalam manajemen.
Lalu apa sih bisnis elektronik, e-bisnis ini? Yaitu dimana menggunakan teknologi untuk memberdayakan proses bisnisnya, perdagangan elektroniknya, kolaborasi dalam perusahaannya, kolaborasi dengan pelanggan, pemasok, dan juga para pemangku kepentingan bisnis lainnya. Intinya adalah untuk pertukaran nilai ini itu secara online gitu. Nah, lalu bagaimana sih bisnis elektronik ini bekerja? Nah, pada kotak merah ini merupakan internet, lalu kotak oranye ini merupakan pembatasan perusahaan. Nah, di perusahaan ini terdapat pemangku atau stakeholder yang berkepentingan dan juga di luar di kotak merah ini ada pemasok dan juga customer. Nah, di mana perusahaan ini membutuhkan internet untuk komunikasi, untuk mempermudah pelayanannya juga dan juga komunikasinya. Nah, penggunaan e-bisnis atau bisnis elektronik pertama ada rekayasa ulang untuk proses bisnis internal, lalu sistem kolaborasi perusahaan yaitu untuk mendukung komunikasi, koordinasi dan koordinasi antar tim dan kelompok kerja. Lalu ada perdagangan elektronik itu untuk membeli, menjual, memasarkan dan melayani produk dan layanan melalui jaringan. Lalu jenis sistem informasi ada sistem pendukung operasi. Pertama, memperluas transaksi bisnis secara efisien, kontrol proses industri, mendukung komunikasi dan kolaborasi, lalu memperbarui database perusahaan. Lalu sistem pendukung manajemen memberikan informasi sebagai laporan dan tampilan, berikan dukungan komputer langsung kepada manajer selama pengambilan keputusan. Nah, ini merupakan tujuan dari sistem informasi. Nah, paling atas ada sistem informasinya. Nah, di sini merupakan Nah, ini sistem pendukung operasi, ini sistem pendukung manajemen. Nah, semua stakeholder di sini ini membutuhkan sistem informasi untuk mendukung kemudahan dan efisiensi dan efektivitas kerja. Lalu adalah operations system, support system atau sistem pendukung operasi. Apa sih yang dilakukan? Yaitu untuk memproses transaksi bisnis secara efisien, kontrol proses industri, mendukung kolaborasi dan komunikasi, dan untuk memperbarui database perusahaan. Jenis dari OSS sendiri, pertama ada sistem pemrosesan transaksi, yaitu untuk mencatat, memproses transaksi bisnis. Contohnya adalah proses penjualan, persediaan, dan sistem akuntansi. Lalu ada sistem kontrol proses, yaitu untuk memantau dan mengontrol proses fisik. Contohnya adalah menggunakan sensor untuk memantau proses kilang kimia di kilang minyak bumi. Lalu selanjutnya adalah sistem kolaborasi perusahaan, di mana untuk meningkatkan komunikasi tim dan kelompok kerja. Contohnya adalah email dan video conferencing atau konferensi video seperti Zoom meeting. Terdapat dua cara untuk transaksi di sini. Pertama ada pemrosesan batch, yaitu akumulasi transaksi dari waktu ke waktu dan prosesnya secara berkala. Contohnya adalah bank memproses semua cek yang diterima secara berkelompok pada malam hari. Lalu adalah pemrosesan secara online, di mana prosesnya transaksi itu segera. Contohnya adalah bank segera memproses penarikan di ATM. Nah, butuhkan sistem pendukung manajemennya. Apa yang dilakukan? Nah, pertama memberikan informasi dan dukungan untuk pengambilan keputusan yang efektif oleh manajer. Ada sistem informasi manajemen, sistem pendukungan keputusan, dan sistem informasi eksekutif. Jenis sistem pendukung manajemen. Pertama ada manajemen informasi itu laporan dan tampilan, contohnya laporan analisis dan penjualan harian. Lalu ada sistem pendukung keputusan DSS, itu dukungan interaktif dan ad hoc. Contohnya adalah analisis bagaimana jika untuk menentukan di mana menghabiskan uang iklan. Lalu sistem informasi eksekutif. Informasi ini penting untuk eksekutif dan manajer. Contohnya akses mudah ke tindakan pesaing.
Lalu sistem informasi yang lainnya itu sistem pakar, yaitu saran ahli, contohnya adalah penasihat aplikasi kredit. Sistem manajemen pengetahuan itu mendukung pembuatan, pengorganisasian, dan penyebaran pengetahuan bisnis ke seluruh perusahaan. Contohnya, akses intranet ke praktik bisnis terbaik. Lalu sistem informasi strategis ini membantu mendapatkan keunggulan strategis atas pelanggan. Contohnya adalah pelacakan pengiriman, sistem web e-commerce. Lalu sistem bisnis fungsional, fokusnya pada aplikasi operasional dan manajerial dari fungsi bisnis dasar, contohnya akuntansi, keuangan, atau pemasaran. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.